Baik, mari kita mulai hari pertama ini dengan baik. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Nama saya Safarudin, panggil saja Safar. Saya dosen mata kuliah ini. Senang bertemu dengan Anda hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tugas kita yang terakhir ini kan melakukan wawancara kepada anak yang mengalami hambatan penglihatan atau disabilitas netra, baik yang low vision ataupun juga total. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai tugas kalian. Hmm, Oke, Bapak perbesar ya, biar jelas. Yang pertama, untuk pembukaan, perkenalkan diri teman-teman semuanya, kemudian jelaskan tujuannya. Kita mau wawancara untuk apa? Kemudian, nah selanjutnya, kita ini tujuannya mewawancarai, bukan menanyai, ataupun juga kita uh, melakukan sesuatu seperti kita akan menyalahkan seorang. Jadi, emang kita buat nyaman dulu, udah santai, baru kita mulai bertanya. Kemudian untuk pertanyaan dasarnya itu silakan tanyakan mengenai latar belakangnya dan lain-lain sehingga memang kondisinya sudah nyaman. Kemudian informasi yang didapatkan ini yang Bapak butuhkan adalah sebanyak dan sedetail mungkin. Jadi misalnya gini, ada satu pertanyaan ketika anaknya jawab ada, kemudian sudah. Misal contohnya seperti ini. Bang, apakah Abang pernah mengalami masalah dalam kehidupan sehari-hari? Oh, pernah. Sudah, Anda lanjutkan lagi ke yang lain pertanyaannya. Nah, itu nggak boleh. Jadi, dilanjutkan. Oh, pernah. Kemudian, apa masalahnya? Nah, nanti dia jelaskan. Kemudian, oh, bagaimana solusinya? Bagaimana cara mengatasinya? Apa yang dilakukan? Apakah ada bantuan dari orang lain? Nah, jadi di sini pedoman wawancara itu ini hanya membantu kita agar kita tidak terlalu jauh menyimpang dari pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan. Kemudian silakan menambahkan pertanyaan lain yang berkaitan. Jadi ini hanya poin utama ya, sehingga boleh menanyakan pertanyaan lain. Kemudian kita lanjut, yang poin B-nya ini pertanyaan utama. Pertanyaan utama ini pertama kita melihat permasalahan anaknya. Dia termasuk low vision atau totally blind. Kemudian tanyakan juga sisa penglihatannya berapa dan lakukan tes tes penglihatan dasar lah. Misalnya untuk melihat saat telunjuk Anda menunjukkan angka 1 atau 2 atau 3 itu silakan lakukan tes ke anaknya atau orangnya. Jadi misalnya jarak 3 meter, Bang kelihatan nggak ini? Ini angka berapa? Kemudian, oh masih bisa. Kemudian mundur lagi sampai kita tahu berapa jarak penglihatannya untuk melihat jari kita saja. Kemudian teman-teman juga diminta untuk dapat mengungkap bagaimana cerita atau kejadian yang membuat orang itu menjadi tunanetra. Apakah memang dari lahir atau memang dapetan atau kecelakaan dan lain-lain. Nah, itu diminta untuk sedetail mungkin. Kemudian kita lanjut yang kedua. Nah, di pengalaman sehari-hari, yang pertama ini bagaimana Anda mengatur rutinitas sehari-hari. Kan aktivitas itu kan banyak, mengurus diri, merawat diri, dan lain-lain itu banyak banget. Jadi itu yang diminta bagaimana caranya mereka bisa melakukan hal itu. Kemudian apakah ada yang mereka kerjakan secara mandiri? Seharusnya ini ada. Nah, itu yang kita minta. Kemudian apa tantangan utama yang dihadapi?
Oh maaf, kita balik dulu kedua. Apa rutinitas sehari-hari yang Anda kerjakan sendiri? Misalnya dia bilang, oh saya nyuci sendiri. Oke, kalau sudah nyuci sendiri Anda lanjut lagi ya ke C. Oh nanti dulu. Lihat dulu yang di B-nya nyuci sendiri. Nah, ajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai aktivitas itu. Misalnya, kalau nyuci sendiri bagaimana caranya Bang membedakan antara pakaian yang kotor atau tidak seperti itu. Yang berkaitan lah dengan aktivitas yang dijawabnya. Nah, tanyakan hal-hal seperti itu. Kemudian, tanyakan lagi yang selanjutnya, tantangan utamanya yang dihadapi sehari-hari itu apa sih? Misalnya, oh saya susah pergi beli sambal misalnya. Terus bagaimana caranya mengatasinya Bang? Oh nanti saya kalau ada teman yang belanja saya nitip dan sebagainya. Kemudian tanyakan lagi. Data-data itu yang dibutuhkan. Jadi bukan hanya satu pertanyaan langsung satu jawaban langsung pindah lagi. Seperti itu ya. Kemudian adakah teknologi atau alat bantu yang sangat membantu? Nah ini berkaitan dengan apakah handphonenya, apakah ada eh, barang-barang lain, apa laptopnya yang bisa digunakan atau dimanfaatkan sama dia dan itu membantu dia. Misalnya ada lagi yang low tech-nya lah. Misalnya dia melipat pakaian kan susah melipat pakaian untuk anak tunanetra sehingga dia punya cetakan yang bisa digunakan untuk melipat pakaian. Jadi tinggal letakkan baju, lipat cetakannya langsung nanti bajunya langsung terlipat. Kemudian apa yang menurut Anda perlu diubah atau ditingkatkan dalam masyarakat untuk mendukung orang-orang disabilitas? Nah, lihat lingkungannya, bagaimana? Apakah ada yang harus disesuaikan? Apakah ada yang harus berubah, baik dari orangnya atau kondisi lingkungannya dan lain-lain? Silakan tanyakan itu ya. Kemudian kita lanjut ke pendidikan. Nah, misalnya dianya sudah menempuh pendidikan atau sedang pendidikan, tanyakan kenapa sih mengambil pendidikan ini? Kenapa sih memilihnya ini? Apa sih latar belakangnya? Nah, kenapa milihnya ini? Mungkin ada anak yang mau masuk PLB, tapi sebenarnya dia nggak mau-mau banget. Tapi karena didesak, akhirnya masuk juga. Atau pengennya dianya musik, tapi karena nggak lolos, akhirnya masuk PLB dan lain-lain. Nah, itu tanyakan alasannya dan perdalam itu pertanyaannya ya. Kemudian, apakah ada teknologi yang bantu dalam belajar? Nah, itu cek lagi. Kalau misalnya dalam belajar, kira-kira apa yang membantunya? Misalnya, oh saya kalau belajar, kalau kuliah itu saya pakai rekaman handphone. Jadi, saya letakkan handphone itu di atas meja saya dan saya duduknya di depan. Nah, itu kan boleh. Kemudian, dukungan apa yang Anda terima dari lembaga pendidikan atau pengajar? Apakah ada dukungan yang masih kurang atau bisa ditingkatkan? Nah, ini tanyakan kira-kira dari dosennya misalnya. Ada nggak bantuannya? Misalnya kalau ujian waktu saya lebih lama daripada teman yang lain. Atau ketika menjelaskan, nanti dia akan menjelaskan lebih detail ke saya. Nah, seperti itu. Kemudian dalam sistem pendidikannya, apa tantangannya? Tanyakan lagi. Dan diperdalam semuanya ya. Kemudian dalam pendidikannya, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, apakah ada yang harus diubah ataupun masukan-masukan? Itu untuk pendidikannya. Nah, ini untuk pekerjaannya. Jika bekerja, tapi jika anaknya hanya pendidikan, maka fokusnya ke pendidikan, gitu ya. Tapi misalnya dianya sudah bekerja, maka pendidikan ini tidak diharuskan lagi. Jadi langsung ke pekerjaan saja, seperti itu. Dan hal-hal yang ditanya pun juga sama. Jadi latar belakang pendidikannya cocok nggak dengan yang dia kerjakan sekarang? Kenapa milih pekerjaan itu? Apa tantangannya dalam pekerjaan itu? Kemudian eh apa adakah momen tertentu di tempat kerja sangat mempengaruhi cara Anda bekerja atau pandangan Anda tentang pekerjaan? Nah, itu tanyakan juga. Kemudian mereka pakai alat bantu nggak? Yang biasanya orang pada umumnya nggak pakai, tapi karena mereka mengalami hambatan, mereka pakai. Nah, itu juga perlu juga ditanyakan. Kemudian teknologi, kemudian bagaimana rekan kerja dan manajemen Anda berinteraksi dengan Anda dalam hal aksesibilitas. Nah, ini kalau misalnya dia kerjanya melibatkan beberapa orang di tempat kerja. Kemudian ada apa perubahan yang Anda harapkan di lingkungan tempat kerja itu. Itu. Kemudian yang terakhir, amati satu activity daily living (ADL)
Namun perlu diketahui bahwa Anda tidak boleh sama dengan teman satu kelas. Jadi misalnya yang satu ngamatin tentang mencuci, maka yang lain nggak boleh juga tentang mencuci. Cari yang lain lagi. Tapi kalau misalnya yang satu mencuci, satu menjemur, boleh. Jadi kita amatin adalah bagaimana tahapan dia dari mencuci itu ke menjemurnya. Bagaimana cara dia menggantung pakaiannya, bagaimana dia bisa membedakan pakaiannya, itu diamati, bukan diceritakan ya, bukan ditanyakan, tapi diamatin. Jadi kalian sendiri ngelihat dengan mata kepala kalian sendiri. Kemudian kalau misalnya dia mau pergi ke masjid misalnya, kalian ikutin tuh, gimana caranya dia nyebrang, gimana cara dia belok. Nah itu. Jadi nanti bisa ditanyakan, Bang kok bisa tadi nyebrang? Nah gimana caranya? Bang kok tadi tahu sudah sampai ke masjid? Itu ditanyakan boleh. Kemudian penutup. Nah, ini poin-poin utama tadi yang telah dibahas itu diceritakan kembali dalam beberapa paragraf secara jelas. Kemudian ucapkan terima kasih kepada orang yang bersangkutan. Terima kasih yang Bapak inginkan ini bukan hanya dari mulut. Misalnya, Bang, makasih banyak Bang udah ngasih informasi-informasinya. Saya belikan jus mangga ya. Nggak apa-apa. Itu ungkapan terima kasih kita. Walaupun hanya jus mangga, tapi itu menghargai orang. Karena kita udah dapat data dan itu kita kasih. Ya, kalau jus mangga itu harganya cuma 12.000, kalian ada berempat, cuma 3.000 per orang. Kan nggak berat. Itu. Kemudian informasi kontak ini jika orangnya jauh. Tapi kalau orang-orang dekat-dekat kita mungkin nggak terlalu perlu. Kemudian ini format file yang akan digunakan. Jadi silakan nanti Bapak buatkan link Google Drive. Bapak masukkan ke deskripsinya, di bawah deskripsi, silakan pakai itu untuk format, untuk tempat pengumpulannya. Nanti ada tanggalnya lah mungkin, atau Bapak kabari belakangan untuk tempat pengumpulannya. Jadi mungkin di hari tertentu Bapak kasih waktu 30 menit, masukkan semua filenya ke sana. Jadi barangnya sudah ready lah di handphone kalian. Jadi tinggal masukin aja lagi ya. Kemudian lampirannya ada bukti berupa video atau foto. Untuk videonya hanya mengirimkan linknya saja. Mungkin itu untuk tugas eh, pengamatan kita ke anak disabilitas netra atau tunanetra atau gangguan penglihatan. Gitu ya. Eh, Mungkin itu saja yang perlu Pak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai bertemu minggu depan.